Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hesti Jamiliyah, calon guru penggerak angkatan 10 dari SD Negeri Bonangrejo, Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan demonstrasi konseptual tentang pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid. Suatu hari, setelah mengajar di kelas, Bu Hesti tampak sedih. Dia sedang merenung. Kenapa ya murid kelas 4A saya kurang bersemangat dalam belajar hari ini? Bahkan nilai-nilai yang mereka peroleh juga menurun. Wah, sepertinya aku butuh berdiskusi dengan guru lain supaya dapat memecahkan masalah ini. Assalamualaikum Pak Man. Baru sibuk tidak Pak? Ada yang ingin saya diskusikan dengan Bapak. Waalaikumsalam Bu Hesti. Ada apa ya Bu? Kok sepertinya serius banget? Sini cerita sama saya. Mungkin saya bisa bantu. Begini, saya lagi bingung ini Pak. Murid saya kelas 4A nilainya banyak yang menurun. Mereka di kelas juga tidak bersemangat dalam belajarnya Pak. Oh, begitu Bu. Saya paham. Mari kita saling bertukar cerita ya Bu. Soalnya saya juga pernah mengalami masalah seperti itu. Sebelumnya, apa Bu Hesti pernah dengar pemikiran filosofi dari Ki Hajar Dewantara? Yang bagaimana ya Pak? Hehehe. Saya lupa ingat Pak. Yang ini loh Bu, filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, konsep merdeka belajar. Konsep ini menjelaskan bahwa pembelajaran yang berpusat pada murid. Murid bukanlah objek melainkan subjek pembelajaran. Jadi, kita sebagai guru harus merancang pembelajaran yang sesuai karakter dan potensi yang dimiliki murid tersebut. Begitu Bu Hesti. Nah, konsep yang kedua yaitu pendidikan bertujuan untuk menuntun murid, bukan memaksakan kehendak guru. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidik diibaratkan sebagai seorang petani dan murid adalah bibit tanamannya. Sebagai petani, kita harus merawat bibit ini agar dapat tumbuh dengan baik. Selanjutnya, pendidikan adalah taman bermain. Hal ini sesuai dengan kodrat alam pada anak, yaitu suka bermain. Oleh karena itu, kita dapat membuat proses pembelajaran yang beragam dan bervariasi. Contohnya, kita ajak murid untuk bermain peran atau drama. Pasti mereka akan senang dan lebih memahami pembelajaran tersebut. Wah, ternyata banyak sekali ya Pak ilmu dari Ki Hajar Dewantara yang perlu kita pahami sebagai guru agar proses pembelajaran lebih menarik dan murid merasa senang untuk belajar sambil bermain. Nah, betul sekali Bu Hesti. Jadi bagaimana penjelasan saya Bu? Apa Bu Hesti sudah lebih paham? Coba sekarang Bu Hesti masih ingat tidak dengan trilogi dari Ki Hajar Dewantara? Kalau itu saya ingat Pak, ada 3 yaitu Ing Harso Sung Tulodo, Ing Madya Mangunkarso, dan Tutwuri Handayani. Benar kan Pak?
Betul sekali Bu Esti, mantap, masih ingat. Terima kasih Pak. Trilogi itu memang menjadi semboyan pendidikan saat ini. Trilogi pendidikan dari Ki Hajar Dewantara. Yang pertama yaitu Ing Ngarsa Sung Tulodo. Kita sebagai guru harus bisa memberi contoh teladan kepada murid. Yang kedua, Ing Madya Mangun Karso. Guru harus bisa membangkitkan semangat atau kemauan dalam diri murid untuk terus belajar. Yang ketiga, Tuturi Handayani. Guru harus bisa memotivasi, memberi dorongan, arahan kepada murid. Berarti mulai besok Bu Esti harus mulai mempersiapkan pembelajaran dengan filosofi Ki Hajar Dewantara ini ya, agar anak-anak di kelasnya Bu Esti semangat dalam belajar. Siap Pak, saya mulai bersemangat lagi nih untuk menjadi guru sesuai harapan dari Ki Hajar Dewantara. Terima kasih pencerahannya Pak Man. Iya, sama-sama Bu Esti. Semangat memperjuangkan pendidikan di Indonesia ya Bu. Kita pasti bisa. Oke Pak.